Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan kajian psikologi Islam ya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan salah satu unsur dari manusia ya. Unsur itu bernama apa? Ada yang nyatat di sini? Al-qalb ya, hati ya. Jadi sebelumnya kita membahas akal, sebelumnya kita membahas jasmani, ya, ruh, ya. Jadi manusia itu satu kesatuan, dia berbentuk jasmani, berbentuk ruh juga. Di situ ada unsur ruhnya, ada unsur akalnya, dan ada juga unsur hatinya, ya. Jadi ini penting bagaimana kita mengikuti arahan Allah dan Rasulnya untuk memfitrahkan atau insaniyatul insan, memanusiakan manusia. Ya. Nah, zaman sekarang ada nggak manusia yang bukan manusia? Banyak, ya. Bentuknya manusia, tapi wujudnya manusia, tapi perilakunya LGBT, ya. Binatang saja masih suka, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, ini laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, ini sudah lebih bejat daripada binatang itu sendiri, ya. Nah, disinilah kita belajar psikologi Islam, kita mengetahui item-item dari tubuh kita, inti kita sebagai manusia, berbentuk hati, pikiran, ruh, dan jasmani. Semua itu harus punya porsinya masing-masing. Tidak boleh kita lebih cenderung kepada jasmani saja, mengenyampingkan sisi ruhiyah, akal, maupun hati, nggak bisa. Ataupun kita lebih cenderung kepada ruhiyah saja, jasmani kita korbankan, ya, seperti misalnya para biksu misalnya, dia bertapa semedi di goa atau di ini tertentu, tidak makan daging misalnya, ya, tidak menikah misalnya, ini justru mengenyangkan ruh tapi tidak memanusiakan manusia, ya, tidak memfitrahkan manusia. Manusia itu ya harus diperlakukan sebagaimana manusia, harus dikenyangkan jasmaninya, akalnya, ruhnya, dan hatinya. Contohnya siapa? Ya, prototipe kita adalah Rasulullah. Sebaik-baiknya Rasulullah, setinggi-tingginya ruhiyah Rasulullah, Rasulullah pun pergi ke pasar. Rasulullah tuh makan enak, terkadang nggak makan enak, lapar. Beliau juga menikah. Nah, ini manusia, ya. Jadi jangan ada anggapan, udahlah saya mah ruhiyah saja, saya nggak mau nikah,
saya nggak mau makan makanan enak, ya. Nggak gitu, ya. Justru Rasulullah, ya Rasulullah kadang ada makanan enak, alhamdulillah, nggak ada makanan enak, ya alhamdulillah juga, ya. Ya, kalau kita di rumah apa? Makanannya apa? Enak semua, ya. Ya. Nah, ini gambaran. Nah, ini larinya nanti adalah kepada gender itu sendiri, ya. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau sudah dari konsep dasarnya barometer barat menyikapi bahwa manusia adalah hanya jasmani saja, jasmani dan akal, menyampingkan ruh dan hati, ini cacat, tidak memanusiakan manusia. Di sekte yang lain, dia mengatakan manusia itu adalah hanya ruh saja, tidak ada jasadnya, tidak ada akalnya. Ini pun cacat, ya. Nah, dari konsep dasarnya sudah cacat, nanti cabangnya jalur yang kedua ke masalah gender. Apa itu? Laki-laki tidak diperlakukan sebagaimana dia laki-laki, perempuan juga tidak diberlakukan sebagaimana perempuan sebagai fitrahnya. Makanya zaman sekarang ada konsep namanya apa? Emansipasi. Pasi apa F ya? P ya, emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Nah, ini versi siapa? Ini versi barat. Mengatakan bahwa, nah ini, pertama, alur pertama tadi ya, konsep manusia sudah cacat, lalu lari kepada cabangnya, itu adalah masalah gender. Pasti mereka akan cacat juga. Mereka ingin mengatakan, memuliakan wanita, tetapi disitulah tidak mewanitakan wanita, tidak memanusiakan wanita. Apa itu konsep emansipasi perempuan? Perempuan harus sama hak dan kewajibannya dengan laki-laki. Ini munculnya di mana? Awalnya di barat. Tapi sekarang nanti akan saya jelaskan di Indonesia ada nggak? Nah, nanti akan coba saya larinya kemana ke Indonesia. Nah, konsep emansipasi perempuan ini, kalau misalnya di barat, misalnya ada piket antara suami dan istri. Suaminya piket bersih-bersih rumah hari Senin, yang istrinya hari Selasa. Dia konsepnya gitu. Kalau laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau biasanya galon ya, yang gotong galon biasanya siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Hah? Galon kosong. Kalau galon yang ada isinya, bapak-bapak ya. Rata-rata, mungkin terkadang ibu-ibu juga ngangkat walaupun dengan susah payah ya. Kalau bapak-bapak dengan emansipasi perempuan tadi ya, bapak-bapak bisa gotong 2 galon ya, kecuali yang sudah meninggalkan dunia hitam ya. Jangan 2 galon, 1 galon aja itu harus dibantu ya. Takut saraf kejepit, saraf kejepit ya. Nah, konsep emansipasi perempuan, kalau laki-laki bisa menanggung 2 galon, perempuan pun harus menanggung 2 galon, harus bisa. Nggak bisa, itu makanya ya. Ya, bukan saraf kejepit saja, ya turun apa? Turun bro nanti. Nah, di barat seperti itu, ya. Kalau laki-laki bisa bekerja kasar, bengkel dan lain-lainnya, yang buka apa tuh? Mur, ban, perempuan juga harus bisa. Nah, itu konsep emansipasi perempuan. Munculnya di mana? Di barat. Kenapa mereka mengatakan gitu? Yaitu barometer mereka. Kembali kepada konsep awal, barometer mereka dalam menghukumi manusia adalah akal dan jasmani saja. Menyampingkan sisi ruhiyah, ya. Sudah saya sampaikan, ya. Mereka bolehlah, tapi untuk tidur saja mereka harus pakai obat tidur. Kalau kita, nah 5 menit lagi ada yang tidur nih. 5 menit lagi ada yang tidur. Saking kita apa? Saking tenangnya Muslim ya, ibu-ibu ya. Nah ini seperti itu ya. Nah efeknya dari pemahaman ini, makanya ada LGBT, makanya ada seks bebas,
Makanya ada apa? Tidak mau menikah. Makanya ada perempuan koker seperti apa? Laki-laki. Karena dia merasa laki-laki bisa, saya pun bisa. Nah ini pemahaman yang tidak memfitrahkan wanita. Nah ini saya coba mengupas emansipasi perempuan dulu, nanti akan saya jelaskan bagaimana konsep perempuan dalam Islam. Nah kalau emansipasi perempuan berarti kalau laki-laki dapat warisan 1 miliar, perempuan dapat warisan berapa? Harus sama, nggak boleh beda. Ya, nah ini keblinger ya. Konsep seperti ini tidak memfitrahkan wanita atau perempuan. Ya, nah efeknya bagaimana? Efeknya di Barat ya, karena perempuan merasa bisa sama dengan laki-laki, akhirnya mereka tidak mau menikah. Bukan hanya saja tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Ya, kalau saya punya anak hamil, ya, saya nggak bisa nyaingin bapak-bapak. Ya, ngangkat apa tadi? Galon, ngangkat galon ya. Ibu-ibu jangan dicontoh. Kata Satera suruh ngangkat galon, jangan ya. Ini contoh saja. Ya, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Ya, tidak mau menikah, apa yang terjadi? Dari segi sosial muncul yang namanya seks bebas. Kita kembali, konsep pertama, manusia itu terdiri dari jasmani, ruhiyah, hati, dan akal. Jasmani, makan dan minum, butuh berhubungan antara suami dan istri, dipayungi dengan pernikahan. Nah, ketika mereka tidak mau menikah, lari kemana? Ke seks bebas. Ya. Dari seks bebas tersebut, ya mereka tidak mau punya anak. Jadi sosial masyarakat itu akan menjadi hancur sendirinya dengan cara berpikir mereka itu. Nah, saya ingin bertanya lagi, kenapa sih ada LGBT? Orang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, ada yang tahu nggak kenapa? Hah? Itu dari konsep ini, ya. Kusaking di Barat misalnya, maaf, melihat aurat laki-laki ataupun melihat aurat perempuan sudah biasa saja, sudah bosan seks bebas dengan berbagai macam perempuan dan laki-laki, akhirnya dia bosan ngelihat perempuan dengan auratnya tidak timbul kejantanan dia. Apa yang terjadi? Dia ingin suatu hal yang beda. Nah ini, apa yang beda? Laki-laki ingin merasakan laki-laki. Ya, perempuan juga seperti itu. Sudah bosan saya dengan laki-laki, saya ingin dengan cara yang lain. Wanita dengan wanita. Ini dimulai dari pola pikir tadi, ya. Emansipasi perempuan. Akhirnya LGBT, yang melegalkan LGBT, yang mereka sekarang galap ya di Jepang dan lain-lainnya. Ini pertumbuhan daripada anak kita nggak ada, kalah dengan Indonesia, kalah dengan Mesir dan lain-lainnya. Anaknya banyak-banyak, Palestina dibunuh 10.000, 20.000, anaknya muncul lagi 30.000, 40.000, ya, pusing mereka, ya. Nah ini karena pola pikir yang salah, efeknya kepada seks bebas, efeknya kepada LGBT, efeknya kepada sosial masyarakat yang walaupun kita melihat anggaplah negara barat ini, tapi mereka kropos di dalamnya. Ya, lari kita kepada konsep daripada Islam, bagaimana melakikan laki-laki, memperempuankan perempuan sesuai dengan fitrahnya. Ya. Makanya di sini kita masuk ke, ini baru muqaddimah ya, baru pendahuluan ya. Masuk kepada tema kita an-nafsul insaniyah. Jiwa manusia ya. Jiwa manusia ini memang kalau dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha terus apa? Wa taqwaha. Jadi manusia, jiwa ya, yang inti daripada manusia dari 4 unsur tadi itu adalah hati dan ruh tadi ya. Itu diilhamkan untuk melakukan kejelekan, begitu juga ada ilhamkan untuk melakukan kebaikan ya. Makanya di sini yang pertama adalah an-nafsul ammarah. Jadi jenis-jenis
tipikal manusia itu jatuh kepada kebatilan atau jatuh kepada kebaikan, itu yang pertama adalah jenis an-nafsul al-ammarah. Jiwa yang ammarah. Apa itu ammarah di sini? Dalam ayatnya innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dalam surat apa itu? Surat Yusuf, ya. Apa itu? Wahyan nafsul ammarah bisu tusaituru 'alaiha dawafi al-ghariziyah wa tatamatsalu fiha sifat al-hayawaniyah, ya. Jadi nafsul ammarah, nah tipikal jiwa yang pertama, sebelum saya mendetailkan tadi ya, perbedaan antara konsep emansipasi, mewanitakan wanita dan melakikan, menjantankan laki-laki, ya. An-nafsul ammarah adalah jiwa kecenderungan kita sebagai manusia punya unsur haiwani, ya. Mengenyangkan apa? Syahwat, ya. Makanya tadi saya katakan jasmani kita harus kita kenyangkan. Makan, harus kita butuh makan. Kita butuh minum. Tapi dalam Al-Quran apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Rasulullah pernah kenyang nggak? Pernah. Walaupun ada hadis-hadis Rasulullah lapar, Rasulullah tidak ada makan, tapi ada hadis yang lain juga Rasulullah kenyang. Ya. Nah ini gambaran, ya, fleksibilitas kita dalam menyikapi dinamika kehidupan ini. Nah, selanjutnya melakikan laki-laki dan memperempuankan perempuan. Konsep dalam Islam, ya, bahwa perempuan itu fitrahnya adalah lemah, ya. Akalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisfu akal wa nisfuddin dalam konsep Islam. Tadi konsep apa tadi? Barat yang dengan dengan berbagai macam efek sosial yang tidak baik. Nah, konsep dalam Islam ketika dipadukan dengan nafsul ammarah bahwa jiwa itu cenderung kepada syahwat, ya. Nah, kita tetapi ada batasannya. Syahwat untuk makan, untuk minum tidak dihapus. Syahwat untuk berhubungan laki-laki dan perempuan tidak dihapus, tapi diarahkan sesuai dengan syariah, tidak berlebih-lebihan. Silakan minum tapi tidak berlebihan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, diatur oleh syara, ya. Dalam syara wanita itu adalah nis akluha, dinuha. Apa itu akalnya? Kenapa setengah? Ada yang tahu kenapa akalnya perempuan itu setengah? Dalam persaksian perempuan itu 2 orang perempuan sama dengan 1 persaksian 1 laki-laki, ya. Fa illam takuna rajulaini farajulun wa imra'atani minasy syuhada. Jadi persaksian itu 2 laki-laki. Tapi kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, jadi dalam persaksian 1 orang bersaksi perempuan itu nilainya 50% daripada persaksian laki-laki. Itu yang pertama. Nusdunuha nakis, ya, bukan nus, ya. Nakis dinuha, kurang agamanya. Kenapa? Ibu kalau lagi datang bulan sholat wajib nggak? Enggak, jadi haram, ya. Ibu datang bulan puasa Ramadan wajib nggak? Nggak boleh, ya. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa akal dan agama perempuan fitrahnya adalah napis, ya, kurang, ya. Jadi bagaimana memperempuankan perempuan? Ya sesuai dengan kodratnya. Dalam Al-Quran, kodratnya perempuan adalah walidzakari mislu hadzil untsayain, ya. Laki-laki dapat 1 miliar, perempuan, ibu-ibu dapat berapa? 500 juta. Jangan sampai, kok adik perempuan laki-laki saya dapat 1 miliar, saya dapat 500 juta. Itu nggak boleh, ya. Nanti akan saya sambungkan bagaimana konsep emansipasi perempuan di Indonesia itu sudah mulai muncul, sudah mulai ada, ya. Nah, kenapa laki-laki dapat 1 miliar, perempuan dapat setengahnya? Itulah memuliakan perempuan. Kok bisa?
Padahal lebih sedikit. Dari mana? Ya, coba kita lihat para ulama mengatakan laki-laki itu bertanggung jawab, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Rijal itu bertanggung jawab kepada siapa? Istri-istrinya, ya. Ibu ketika masih kecil yang menjadi pengasuh ibu siapa yang bertanggung jawab ibu? Bapaknya. Ibu ketika sudah diculik sama suami ibu, diculik apa namanya ya? Digandeng, ya. Digandeng jadi suami orang lain, jadi suami ibu sekarang. Yang menjadi menanggung ibu siapa? Suami. Ketika anggaplah suami sudah meninggal duluan, ibu pun tidak bisa berdiri sendiri, nggak boleh. Menjadi tanggungan anak laki-lakinya. Nah, kalau anak laki-lakinya nggak ada, berarti saudara laki-laki. Makanya dalam pernikahan, nah ini saya ingin mengatakan konsep memperempuankan perempuan, melaki-lakikan laki-laki, insaniyatul insan, memanusiakan manusia itu sendiri, ya. Nah, kenapa dalam pernikahan wali itu hanya untuk perempuan saja, nggak ada untuk laki-laki? Betul atau betul? Bapak dulu waktu menikah, walinya wali perempuan atau wali bapak-bapak? Perempuan, ya. Syarat nikah itu apa? Mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, mahar, 2 saksi, yang terakhir apa? Wali laki-laki atau perempuan? Wali untuk yang perempuan, ya. Karena itu, ya, bahwa perempuan itu tidak bisa hidup sendiri, harus ada sandingannya, ya. Nah, ini bertentangan dengan apa? Konsep emansipasi perempuan, perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Justru itu apa? Menghinakan perempuan, menjauhkan daripada fitrah keperempuanan itu sendiri. Kembali lagi, perempuan itu adalah feminim, harus feminim, lemah lembut, taat, ya. Makanya surga ibu-ibu itu di mana? Di suami, ya. Surganya suami di ibunya, muter gitu aja, ya. Jadi ibu, muter gitu aja, ya. Jadi ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang aja, jangan bikin marah suaminya. Ketika suaminya rajin sholat subuh, taat ibadah, ya orang soleh lah intinya, ya. Jangan bikin dia marah, masuk surga kata Rasulullah, ya. Taatnya itu. Tapi kalau suaminya sholat subuhnya jam 9, ya apa narkoba, ya itu boleh lah, ya, kali-kali debat ya, nasihatin, bangun, nah itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau suaminya lempeng-lempeng aja, soleh, disuruh apapun selagi tidak melanggar aturan Allah Rasulnya, nurut surga. Ini, ya, bahkan jihadnya perempuan itu adalah haji, ya. Nah, ini konsep perempuan, feminisme, ya. Bayangkan kalau tadi emansipasi perempuan, kalau perempuan dia hamil, terus apa lagi setelah hamil? Melahirkan, berarti kalau sama, laki-laki pun harus hamil, melahirkan. Bisa nggak? Dari emansipasi perempuan tadi juga makanya ada transgender, ya. Di barat sana ada peraturan, bahkan di Amerika, kalau sekarang dia hari Sabtu adalah laki-laki, hari Senin dia ganti nama. Misalnya hari Sabtu namanya Anton. Maaf kalau ada nama Anton di sini, ya. Hari Senin menjadi apa? Antonia misalnya, jadi muannas apa? Jadi Antini, Anton, Antini, ya. Itu tidak boleh diketawain. Nah, ini bayangkan LGBT dilegalkan secara peraturan. Nah, ini bahaya, ya. Saya katakan bahaya. Nah, Indonesia ini nanti akan saya coba kaitkan dengan ini, ya. Kembali lagi konsep perempuan, ya perempuan, lemah, ya. Ya perempuan ya harus minta, kalau misalnya ada itu, minta tolong sama suaminya, minta tolong sama anak laki-lakinya, ya. Tapi kalau misalnya melahirkan, mengandung, punya kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak, ya.
Lalu kita kembali kepada bagaimana emansipasi ini virusnya sudah masuk di Indonesia sejak lama. Fenomena apa itu? Fenomena dimulai daripada wanita karir. Nah, ini bahaya, ya. Wanita karir, dia berkarir walaupun dalam segi fikih wanita itu boleh bekerja, berkarir dengan izin suami. Boleh, silakan. Tetapi pada aplikasinya zaman sekarang kebablasan, ya. Diizinin sama suami akan tapi kebablasan, ya. Tidak ada. Jadi bab suaminya berangkat subuh, si istrinya berangkat subuh, ya. Anak-anak sama siapa? Sama orang lain, ya. Sama orang lain. Tidak ada konsep kebapaan, tidak ada konsep keibuan, waktu libur pun nggak ada waktu untuk anak-anak. Jadi walaupun secara materi mungkin mencukupi, bapak suaminya dapat gaji, istrinya dapat gaji. Tapi yang dikorbankan apa? Pertama anak-anak. Yang kedua hubungan suami istri itu sendiri, ya. Makanya banyak juga kasus misalnya suaminya kerja di sini, istrinya kerja di sini, ternyata timbullah perselingkuhan, ya. Baik dari segi suaminya ataupun dari segi istrinya. Selingkuh dengan siapa? Ya teman kantornya, ya. Setan itu sif-sifan, ya. Betul Pak. Kalau yang ini jadi jam ini ada lagi sif-sifan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, ini masuk ke Indonesia. Silahkan kata saya bekerja laki-laki, perempuan, istrinya, tapi harus ada pengawasan dari suami. Suami enggak cuek, ya. Sudah sampai perempuan juga jangan sampai kebablasan dalam berhubungan dengan selain suaminya. Setan tidak tidur. Nah, intinya gitu, bukan tidak tidur ini ya. Tadi apa? Sif-sifan, ya. Dari sinilah muncul, ya, perceraian, apalagi bahkan lebih parah lagi dari perceraian tersebut, saya pernah sampaikan, yang dikorbankan adalah anak-anak. Anak-anak kalau nggak ada laki-laki, nggak ada sosok bapak yang menjadi dia anak laki-laki, tapi tinggalnya sama ibunya, pernah saya sampaikan. Dia nggak tahu sosok laki-laki itu bagaimana, ya. Jadi yang dilihat dia perempuan-perempuan, ketika sudah dewasa, udahlah saya ingin jadi perempuan aja lah, dioperasi, ya. Jadilah dia perempuan. Ada nggak? Banyak nggak artis ada nggak kayak gitu? Ada, ya. Atau laki-laki pengen jadi perempuan, ada juga. Apalagi di Thailand, ya. Thailand kita pengen lihat ini laki-laki atau perempuan, ya sulit-sulit, gampang gitu. Ini ente laki-laki atau perempuan, ya. Tapi inilah yang diinginkan oleh setan, ya. Sosial masyarakat begitu rusaknya karena apa? Dimulai dari pemahaman konsep manusia itu sendiri, ya. Apa tadi? Dimulai dari konsep pertama, manusia itu jasmani, ruhiyah, apalagi akal dan hati. Itunya sudah salah, kedepannya akan salah. Konsep gender akan salah, kesananya akan salah. Tambah bobrok, tambah berobrok, udah, ya. Dajjal, ya, sistem dajjal, ya. Kembali kepada sistem dajjal. Kita kembali an-nafsul ammarah. Jadi jiwa kita ini itu kita mempunyai jiwa unsur kebinatangan, ya. Pernah saya sampaikan, manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Manusia itu sempurna, punya unsur malaikat, punya unsur juga kebinatangan. Dua-duanya harus dipakai, itulah kenapa ada namanya syariah. Yang mengatur jangan offset kanan, jangan offset kiri. Silahkan kamu laki-laki suka dengan perempuan, tapi harus dipayungi dengan apa? Pernikahan, ya. Silakan kamu pengen kulineran banyak-banyak, jangan lupa tetangga, gitu ya. Jadi jangan lupa ketua DKM, ya. Amin, kasih Pak Amun, ya. Ya. Jadi syariah itu yang mengatur, ya. Jadi an-nafsul ammarah. Nah, jiwa kemalaikatan kita lebih sifatnya kepada ruhiyah, ya. Lebih sifatnya kepada hati.
Tapi jiwa kebinatangan itu mungkin ranahnya jasmani, mungkin akal sedikit. Ya, jadi empat-empatnya harus ada. Kalau dia hanya jiwa kebinatangan saja, syahwat tanpa ada syariah yang dia ikutin, ya tadi itu ya. Aduh, bosan sama perempuan sana, perempuan sini, perempuan sana. Coba-coba, naudzubillah, laki-laki. Begitu juga perempuan. Bosan dengan laki-laki sana, sana, coba sini. Aduh, bosan, pengen coba perempuan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Fitrah itu hilang, ya. Nggak jadi manusia lagi dia. Bapak-bapak, kalau melihat orang seperti ini, kita misalnya bapak melihat perempuan cantik, kita masih, wah dia cantik. Ibu-ibu melihat laki-laki yang ganteng, wah itu ganteng, itu fitrah. Tapi kalau orang yang sudah offset tadi, melihat perempuan cantik, biasa aja. Ya, laki-laki melihat sebaliknya perempuan melihat ini biasa saja, fitrahnya nggak ada. Ya, makanya kita dalam Islam perempuan itu dibungkus pakai plastik, pakai kerudung maksudnya Bu ya, pakai kerudung ya, rapi, menutup aurat ya. Tapi kalau di sana kan bebas saja. Udah biasa saya, ngapain ya, nggak penasaran lagi. Nah ini ya, muncul LGBT itu dari situ ya. Kenapa Islam ada kerudung, menutup aurat, itu sesuai dengan fitrahnya perempuan ya, menjaga kejantanan laki-laki, feminisme daripada perempuan ya. Kalau misalnya, makanya pernah saya sampaikan, kalau misalnya anak ibu atau bapak laki-laki, ya jadiin dia laki-laki, jangan alay-alay ya, jatuh bangun ya, berdarah obatin, nah gitu. Tapi kalau perempuan ya jangan suruh kasar-kasar ya, sana masak cuci piring ya, bantu ibu, nah kayak gitu ya. Jadi memfitrahkan manusia. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, sebelum kita tanya jawab ya. Jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa itu al-lawwam? Apa itu al-lawwamah? Wa hiya an-nafsul lati tabruzu fiha quwwatud dhamir ya. Jadi laum itu menyesal, nadamah. Suka, tipikal kita jiwa manusia itu suka menyesal ya. Nah, potensi kita sebagai manusia itu tabiat kita sebagai manusia itu bisa berpotensi baik, bisa berpotensi buruk. Tinggal kita mengikuti syariah agar kita menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau kita sudah jadi manusia seutuhnya, itu bisa manusia, kalau ada ungkapan sekarang, manusia setengah dewa. Nah, ada nggak urusan itu? Nah, ini candaan anak muda. Tapi intinya apa? Manusia yang punya kualitas begitu luar biasa. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada, saya katakan. Ya, dalam Al-Quran, dalam surat apa? Dalam surat, lupa saya suratnya. Jadi, fal'ana khaffafallahu ankum fa in minkum mi'atun sabiratun yaglibu. Pertama itu kalau 100 yaglibu alf ya. 100 orang di kalian sabar bisa mengalahkan 1000. Tapi di ayat selanjutnya al-ana khaffafallahu ankum wa in minkum mi'atun sabirah yaglibu mi'atayn. 100 bisa mengalahkan 200. Tapi ayat yang pertama, kalau tingkat kesabaran, kualitas dia begitu luar biasa, 100 bisa mengalahkan 1000. Berarti 1000 dibagi 100 berapa? 10. Ya. Satu orang muslim itu bisa berkualitas 10 orang biasa. Nah, ini satu orang saja, ya, tapi sudah manusia, benar-benar manusia, ya. Nah, contohnya di zaman sekarang sangat banyak ya. Kalau di dunia olahraga, misalnya Habib Nurmagomedov ya, panggil tuh Tony siapa, satu malam saya gulat semuanya ya. Zaman sahabat ada juga ya, ada riwayat ketika Amr bin Al-As meminta bantuan pasukan, dikirim 4.000. Nah, ada dua riwayat. 4.000 ini maksudnya adalah 4.000 pasukan, benar-benar 4.000 ya. Tapi riwayat yang kedua, dikirim hanya 4 orang saja. Ya, ini satu orang setara 1000 katanya. Ya, nah ini riwayat yang kedua, walaupun riwayat pertama benar-benar 4.000 pasukan.
Tapi dalam Islam itu real. Bahkan dalam Al-Quran jelas ya. 100 melawan 1000, 1 berbanding 10. Tapi kalau tingkat ruhiyahnya, jasmaninya, akalnya, hatinya, mungkin standarnya 6 atau 7, ya mungkin 1 bisa ngelawan 2. Ya. Jadi konsep dalam Islam itu memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa kaitannya dengan an-nafsul lawwamah? Itu adalah ketika 0 kepada minus. Manusia suka lawam, ya, suka mencaci diri sendiri, ya. Mencaci diri sendiri maksudnya adalah, aduh, saya ini dia pokoknya apa intinya itu tidak ada yang baik bagi dia. Aduh, saya ini seperti sialan nih, sial seperti ini. Aduh, saya ini melangsa. Aduh, saya ini seperti ini. Aduh, saya seperti ini. Nah, ini berlawanan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, ya. Jadi sedikit-dikit dia gerutu. Nah, ini mungkin ya bahasanya gerutu, ya. Ini orang Indonesia banyak nih ya. Dikit-dikit apa sih bahasanya kalau bahasa Jawanya, Bu? Hah? Ngedumel ya. Ngedumet. Gedumet ya bahasanya, bahasa Jawa ya. Ngedumet, gedumel, gerutu, dia pokoknya ngeluh terus ya, nggak ada motivasi. Nah, ini lawamah, nadamah. Kita itu tipikal kita, tabiat kita, apalagi kita orang Indonesia. Dikit-dikit, aduh nih macet, aduh nih nggak ada makanan, aduh nih gaji cuman 20 juta. Oh, cuma 20 juta katanya ya. Tapi dalam Islam kita diarahkan kelawanan daripada lawamah tadi. Jadi nafsul lawamah itu kalau misalnya tadi titik 0 itu adalah netral, titik 1, 2 itu adalah tadi yang 1 bisa melawan 2 orang. Titik 10 itu purna ketika 1 orang mukmin ruhiyahnya dan 4 hal tadi sudah purna, itu bisa melawan 10. Nah, ini berarti kan titik minus daripada 0. Ketika apa? Dia gerutu, dia ngedumel, dan lain-lainnya. Untuk bisa ke titik 0 dan titik plus 1, 2, 3, dan lain-lainnya, dia harus merubah sifat jiwa lawamah tadi ke jiwa yang dinamakan basatoh. Apa itu basatoh? Ada yang tahu? Basatoh itu artinya simple. Ya. Kelawanan gerutu itu apa? Ya simple. Di rumah ada ikan asin, nyantai. Ikan asin, alhamdulillah ya Allah. Simple ya. Di rumah ada rendang, nah simple juga, alhamdulillah. Mau rendang, mau ikan asin, mau apa lagi? Di rumah apa, Bu? Tempe, tahu, ya. Mau daging apalah, semuanya alhamdulillah. Jadi basatoh itu adalah simple. Segala sesuatu dinamika kehidupan ini semuanya dibawa easy going. Ya. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Tadi kita melihatkan konsep yang paling purna dalam manusia, benar-benar manusia, itu siapa? Ya Rasulullah, ya. Rasulullah kalau nggak ada makanan, ya alhamdulillah, sabar, ya. Bahkan diceritakan oleh Siti Aisyah, kita beberapa hari kompor nggak nyala-nyala tuh, ya. Maksudnya nggak ada makanan, ya. Tapi suatu ketika ada hadis yang lain, Rasulullah pergi ke rumah sahabat, kenyang, ya. Berarti kan kejang, alhamdulillah, nggak ada makanan, alhamdulillah. Nah, dalam implementasinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya penghasilan 5 juta, alhamdulillah, punya penghasilan 10 juta, alhamdulillah. Kita punya anak 3, alhamdulillah. Belum punya anak, alhamdulillah. Masih ada yang bujang, alhamdulillah. Masih sudah ada yang menikah juga, alhamdulillah. Jadi kehidupan itu dibawa easy going. Punya penyakit, alhamdulillah ya Allah. Jadi dengan easy going, basatoh tersebut, arahnya kita akan selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik tuh dari minus 1 yang awalnya tadi nafsul lawamah, yang jiwa suka apa tadi? Ngedumel tadi, naik kepada positif 1, positif 2, positif 3, ketika dia positif thinking kepada Allah, naik derajat dia.
1/2, bahkan 1/10. Inilah yang dinamakan insaniyatul insan, memanusiakan manusia, baik kejantanan dari laki-laki ataupun perempuan segi feminisme. Ada nggak zaman sekarang yang bentar-bentar ngedumel ya, aduh dia bawaannya kayaknya kiamat aja besok gitu kan ya. Nah, ada nggak? Ya ada ya. Stres terus gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Asam lambung, mah gitu. Ya, apalagi Bu, sakit apa kalau stres itu? Kanker, kantong kering gitu kan. Tapi untuk bisa mengarah menjadi nafsul basit tadi ya, pertengahan tadi basato, itu tidak mudah saya katakan ya. Contoh kecil, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita mendapatkan suatu hal yang enak, apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau lagi nggak enak, aduh saya kena COVID nih, tetap harus alhamdulillah. Apa itu? Alhamdulillah ala kulli syai. Ya, tapi ini gambaran ya. Jadi pada malam ini saya menjelaskan dua kategori jiwa. Jiwa pertama adalah an-nafsul ammarah, jiwa yang lebih sifatnya kepada syahwani, syahwat kebinatangan. Allah tidak menghapuskan itu tetapi mengarahkannya. Ingin makan, monggo, tapi jangan berlebihan. Ingin berhubungan suami dan istri, monggo, nikah, ya, jangan sampai prostitusi dan lain-lainnya. Yang kedua adalah nafsun lawamah, jiwa yang suka ngenggerutu, ya. Ibu tahu implementasinya, ibu dan bapak lebih tahu lah ya. Dikit-dikit, aduh, dikit-dikit, aduh, dikit-dikit. Enggak ada yang positif bagi dia tuh. Ada tipikal kayak gini, ya. Nah, makanya dinaikkan levelnya menjadi manusia yang basatoh, simple, positive thinking kepada Allah, semuanya alhamdulillah. Anti stres, masuk surga dia kalau dia istiqomah sampai akhir hayat dia. Kesimpulannya adalah dari tema malam ini bahwa untuk memanusiakan manusia, cabangnya adalah menjantankan laki-laki, memfeminismekan perempuan. Itu kita harus mengikuti apa yang dicontohkan atau diarahkan Al-Quran dan Sunnah. Nurut aja ya, nurut sama Al-Quran dan Sunnah, niscaya itu kembali kepada kemaslahatan kita. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana, Al-Quran dikritisi dengan apa? Metode hermeneutika. Kok laki-laki dapat 1 miliar, kok perempuan dapat 500 juta, ini Al-Quran nggak bener nih. Ya. Nah ini ya, terkadang hadis-hadis dikritisi dengan anggapan apa? Dengan anggapan ketika ada hadis Sahih Bukhari yang dengan metodologinya begitu ketatnya, begitu luar biasa, tapi masih dibilang, ini kok kayaknya nggak benar, dengan rasa. Rasa itu kan bisa benar, bisa salah, tapi banyak salahnya manusia itu ya. Tapi ini tantangan kita di zaman sekarang, minimal anak-anak kita, anak-anak ibu dan bapak, cucu-cucu bapak dan ibu semua, ya, mudah-mudahan bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi soleh dan salehah sesuai yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi intinya itu ya, mungkin sedikit apa yang saya sampaikan tadi, bahwa barometer berpikir kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengikuti pola pikir Barat ya, dengan apa tadi, emansipasi perempuan ya, gender, transgender ya, dan lain-lain. Bahkan di Amerika, di Barat, gender itu banyak, bukan 2 saja ya, tapi kita dalam Islam gender itu hanya 2, ya laki-laki ya perempuan. Jadi kita jangan silau dengan peradaban Barat ya, tapi kita udah ikutin Quran, ikutin Sunnah. Bagaimana parenting dalam Islam, ikutin Rasulullah udah. Walaupun terkadang kita belum tahu nih apa hikmahnya, bisa jadi kita memang sense belum nyampe ke situ ya, bisa jadi ya. Kadang dulu zaman sahabat, Rasulullah mengatakan nanti jarak bumi itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung ya, karena ketika itu teknologi belum ada ya. Tapi zaman sekarang dengan hadis yang disampaikan Rasulullah, kita bisa memahami kenapa bumi didekatkan oleh Allah ya, dengan teknologi transportasi ya. Kita
dari Bandung ke Bekasi udah 1 jam sekarang, 1 jam setengah ya, naik bus ya. Dulu mungkin kalau naik kerbau 1 bulanan ya. Naik kebo, naik apa? Naik kuda dulu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Nah ini ya. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau belum masuk ke dalam ranah akal kita, lakuin saja. Karena kenapa? Bisa jadi ada teknologi, keilmuan tertentu yang belum terbuka oleh kita sebagai manusia. Taib, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.